Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Pak Evangs dan teman-teman sekalian. Saya dan teman kelompok saya hendak mempresentasikan hasil kerja kami mengenai mini project machine learning. Adapun kami terdiri dari Maria Dewi Rosari Cahyadi, NIM 67 2018 251, dan saya sendiri Fiona Gani Budianto, NIM 67 2018 032, serta Elvira Resti Widyasri, NIM 67 2018 052. Adapun data yang akan kami ambil untuk mini project machine learning ini adalah sebuah dataset bertipe file CSV yang berisi tentang persebaran COVID-19 pada bulan Maret sampai Oktober 2020 yang memiliki sebanyak 7.797 data. Alasan kami mengambil data tersebut adalah data tersebut memenuhi syarat minimal 500 record dan berkaitan dengan Indonesia. Kami ingin menampilkan perkembangan kasus positif COVID-19 perharinya di 34 provinsi di Indonesia pada bulan Maret sampai Oktober 2020. Selanjutnya yaitu teknik machine learning. Nah, kelompok kami menggunakan teknik clustering dengan K-means. Tujuan dari K-means adalah pengelompokan data dengan memaksimalkan kemiripan data dalam satu klaster dan meminimalkan kemiripan data antar klaster. Nah, di sini K-means-nya kami buat menjadi 3 klaster, yaitu pertumbuhan rendah, sedang, dan tinggi. Nah, maksud tujuan kami membagi ketiga tersebut yaitu untuk memberi informasi mengenai penambahan kasus positif baru COVID-19 di Indonesia selama bulan Maret sampai Oktober 2020. Selanjutnya yaitu proses pengolahan data. Nah, pertama-tama import libraries-nya terlebih dahulu. Di sini libraries yang kita butuhkan yaitu import NumPy yang berfungsi untuk mengolah array data, kemudian matplotlib berfungsi untuk memvisualisasi data, dan pandas berfungsi untuk mengolah dataset. Nah, setelah itu kita unggah CSV-nya atau datanya. Nah, untuk mengunggah file CSV-nya itu caranya seperti yang sudah ditampilkan di PPT. Nah, di situ ada tulisan import IO yang artinya itu untuk menyimpan data. Pada tahap ketiga, kami menyaring data dengan drop kolom yang tidak dibutuhkan. Kami hanya akan menampilkan tanggal dan penambahan kasus positif COVID-19 perharinya. Juga dengan tidak menyertakan lokasi Indonesia karena sudah diwakili oleh 34 provinsi. Pada tahap keempat, kami melakukan normalisasi untuk memodifikasi nilai sehingga kami dapat mengukurnya dalam skala umum dan rentang nilai yang sama. Kami juga memodelkan data menggunakan K-means sebanyak 3 klaster dengan inisialisasi data sebanyak 34 data. Pada tahap kelima, kami memberi label agar dapat mengetahui data tersebut masuk ke klaster mana. Hal ini mempermudah kami untuk mencari rata-rata tiap klaster. Pada tahap keenam, kami mencari rata-rata penambahan kasus baru positif COVID-19 perharinya untuk tiap klaster. Tahap ketujuh, kami menampilkan data yang sudah diolah ke dalam diagram supaya lebih mudah dibaca dan dapat ditarik kesimpulan. Hasil yang kami dapatkan
dari proses di atas adalah diagram penambahan jumlah kasus positif COVID-19 per harinya pada bulan Maret sampai Oktober 2020. Pada klaster pertama, warna ungu, rata-rata penambahan jumlah kasus positif COVID-19 sebanyak 23 kasus per hari. Klaster kedua, warna hijau, rata-rata penambahan jumlah kasus positif COVID-19 sebanyak 291 kasus per hari. Dan klaster ketiga, warna kuning, rata-rata penambahan jumlah kasus positif COVID-19 sebanyak 1030 kasus per hari. Ini dalam hitungan provinsi. Kami menyimpulkan bahwa dalam kurun waktu 8 bulan, jumlah kasus positif COVID-19 terus meningkat berdasarkan data diagram. Kami berharap supaya pembaca lebih berhati-hati dan menjaga kesehatan agar tidak terjangkit COVID-19. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.